Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yulino Pitasari, NPM 2175568 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi instansi pemerintah dan akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan juga persediaan. Mengenal istilah-istilah akuntansi dalam akuntansi kas. Yang pertama itu adalah uang persediaan atau UP. UP persediaan adalah uang yang diberikan kepada PA atau KAP, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD jika di akuntansi umum tidak mengenal kas kecil, nanti itu umpamanya seperti UP, dan kas besarnya adalah kas di BUD. UP ini nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian di SKPD. Yang kedua itu adalah ganti uang atau GU, adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Ketiga, tambahan uang atau TU. Ketika ada uang yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. 4. Pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang dipergunakan untuk kas BUD langsung. Yang kelima, pembayaran UP atau mekanisme UP. Pembayaran pengeluaran yang digunakan UP SKPD. Nah, terkait dengan istilah-istilah akuntansi kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme, LS, dan mekanisme UP, itu SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang pertama, SPP UP atau yang disebut dengan surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. Tujuan SPP UP adalah untuk mengisi UP SKPD. Pengajuan UP adalah cuma satu kali dalam setahun. Kedua, SPPGU, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi. Pada saat UP terpakai, bendahara menyajikan SPPGU sejumlah yang telah dibuatkan surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan uang persediaan yang telah tersediakan. 3. SPPTU atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang. Kebutuhan mendesak UP tidak mencukup mengajukan SPPTU. Keempat, SPPLS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung. SPPILS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPPLS ada dua, yaitu SPPLS untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua SPPLS untuk barang dan jasa. Sistem pengeluaran negara atau mekanisme pembayaran belanja negara. Jenis-jenis pembuatan komitmen ada dua, yaitu pertama, perjanjian kontrak untuk PBJ ada 5, bukti pembelian, kuitansi, surat pemerintah kerja, surat perjanjian atau kontrak, dan surat pesanan. Yang kedua, penetapan keputusan ada dua. Yang pertama, surat keputusan atau SK adalah suatu bentuk dokumen tertulis yang berisi keputusan atau putusan resmi yang dikeluarkan oleh seseorang atau pihak yang berwenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan, keputusan, atau tindakan tertentu dalam suatu lembaga. Yang kedua, surat tugas adalah jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjabat instansi atau lembaga tertentu dengan tujuan menugaskan seseorang pegawai atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jenis-jenis metode pembayaran. Yang pertama, pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung menyediakan barang dan jasa atas dasar perjanjian kontrak melalui penerbitan SPMLS. Yang kedua, pembayaran beban UP. Apa sih yang dimaksud dengan UP? UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang demikian kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
atau membiayai pengeluaran menurut sifat dan tujuannya, tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa, adapun definisinya adalah belanja daerah semua pengeluaran dari rekening kas atau umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2010. Belanja juga adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengaruh nilai kekayaan bersih atau Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai yang pertama belanja operasi, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan lain sebagainya. Kedua, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang ketiga, belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan juga pengeluaran tidak terduga lainnya. Prinsip-prinsip pengukuran dan pengakuan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Akuntansi beban. Adapun definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi aset yang timbulnya kewajiban PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban, beban operasional, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar negeri. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Beban yang diakui, yang pertama timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya pelarihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diakui pengeluarannya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahulukan timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa adalah aset terjadinya penurunan aset sehubung dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. 4. Koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban sebelumnya atau dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya adalah akuntansi persediaan. Adapun definisinya adalah aset dalam bentuk barang ataupun perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah ataupun barang yang dimaksud untuk dijualkan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh pencatatan persediaan, dibayar gaji September pada tahun 2022 PT Garuda Kabupaten Oku Selatan sebesar 1 miliar. Mekanismenya adalah pembukuan SKPD, jurnal SKPD, beban pegawai 1 miliar, pada perubahan 1 miliar, jurnal LO, beban pegawai 1 miliar, pada rekening PPKD 1 miliar. Contoh transaksi SKPD dibeli perlengkapan kantor sebesar 50 juta oleh PT Garuda Indonesia. Mekanismenya UP dan GU, pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA, belanja barang 50 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta.
Jurnal LO, beban barang 50 juta pada kas di bendahara penerimaan sebesar 50 juta. Contoh transaksi persediaan pada akhir tahun 2021. Persediaan yang tersedia sebanyak 12 juta, sedangkan di neraca saldo senilai persediaannya adalah 5 juta. Adapun jurnal LO-nya persediaan 7 juta pada beban persediaan 7 juta. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.